Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Putri Tasya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen Universitas Mulia untuk konsentrasi Bisnis Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang manajemen harga dan pendapatan. Nah, dalam manajemen harga dan pendapatan ini sendiri ada 9 topik yang kita bahas. Yang pertama itu adalah peran dari manajemen harga dan pendapatan itu sendiri untuk dalam rantai pasokan. Yang kedua itu ada manajemen harga dan pendapatan untuk beberapa customer segment. Terus yang ketiga itu ada isu dalam diferensiasi harga. Yang keempat itu ada harga untuk ke beberapa segmen. Yang kelima itu ada harga dinamis. Yang keenam itu ada manajemen harga dan pendapatan untuk aset yang mudah rusak. Yang ketujuh itu ada overbooking. Dan yang kedelapan itu ada manajemen harga dan pendapatan untuk permintaan yang musiman. Yang terakhir yaitu ada peran IT dalam manajemen harga dan pendapatan itu sendiri. Langsung aja kita mulai presentasinya untuk yang pertama. Nah, yang pertama di sini itu ada the role of pricing and revenue management in the supply chain. Jadi peran manajemen pendapatan harga dan pendapatan di dalam rantai pasokan. Nah, perlu diketahui dulu, revenue management is the use of pricing to increase the profit generated from limited supply of supply chain asset. Jadi dimaksudnya di sini adalah manajemen pendapatan itu pada intinya adalah penetapan harga untuk keuntungan, meningkatkan keuntungan, increase the profit, yang dihasilkan dari pasokan terbatas dari aset rantai pasokan tersebut. Juga yang kedua itu ada supply asset access into forms capacity and inventory. Jadi maksudnya di sini adalah aset pasokan itu tuh ada dalam dua bentuk. Yang pertama itu ada dalam kapasitas dan yang kedua itu inventory atau persediaan. Yang ketiga itu ada revenue management may also be defined as the use of differential pricing. Jadi manajemen harga itu didefinisikan sebagai penggunaan penetapan harga untuk berdasarkan segmen pelanggan, waktu penggunaan, ketersediaan produk atau kapasitas untuk meningkatkan keuntungan dari rantai pasokan tersebut. Nah, manajemen pendapatan dan harga ini juga memiliki dampak yang signifikan pada profitabilitas rantai pasokan ketika satu atau lebih dari 4 kondisi. Nah, 4 kondisinya itu yang pertama adalah nilai produk itu bervariasi di segmen pasar yang berbeda. Yang kedua itu produk itu sangat mudah rusak atau terjadi pemborosan. Yang ketiga itu ada permintaan memiliki puncak musiman. Terus yang keempat itu ada produk ini itu dijual dalam jumlah besar maupun di pasar spot. Nah, untuk manajemen harga dan pendapatan itu untuk beberapa segmen pelanggan diferensialkan atau diferensiasi harganya itu tergantung dari profit perusahaan itu. Jadi penetapan harga itu meningkatkan keuntungan total bagi perusahaan. Nah, ada 2 masalah atau isu yang sangat fundamental yang dalam praktiknya ini perlu kita tangani. Yang pertama itu, how can the firm differentiate between the two segment and structure its pricing to make one segment pay more than the other. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa membedakan dua segmen dan menyusun harganya untuk membuat satu segmen itu membayar lebih dari yang lain. Yang kedua itu, bagaimana perusahaan dapat mengendalikan permintaan sedemikian rupa sehingga segmen yang membayar lebih rendah itu tidak memanfaatkan seluruh ketersediaan aset yang dipunya oleh perusahaan itu.
Nah, jadi itu untuk membedakannya antara beberapa segmen ini, perusahaan itu harus menciptakan hambatan dengan mengidentifikasi atribut, produk, barang, atau jasa yang dimiliki oleh segmen secara berbeda. Misalnya ini untuk bisnis maskapai penerbangan, itu ingin memesan pada menit terakhir atau mengubah jadwal mereka jika perlu. Terus juga rekreasi, misalnya memesan jauh, bayar duluan untuk menyesuaikan durasi masa menginap, gimana gitu kan. Nah, jadi untuk rencana ini tuh pelaku bisnis atau pelancong bisnis ini juga dapat berubah. Dengan demikian, untuk seperti pemesanan di muka dan penalti untuk perubahan jadwal, tarif itu memisahkan pelancong bisnis. Untuk penyedia transportasi juga misalnya dapat dibedakan berdasarkan seberapa jauh nih di muka pelanggan bersedia untuk berkomitmen dan membayar untuk kapasitas transportasi atau akomodasi tersebut. Pemisahan itu juga untuk aset terkait produksi dan penyimpanan dalam rantai pasokan itu. Nah, yang selanjutnya itu ada harga ke beberapa segmen. Jadi harga ke beberapa segmen di sini maksudnya kita ambil contoh nih, ada produsen kontrak. Ini telah mengidentifikasi 2 segmen pelanggan. Contract manufacturer has ideas for two segment, two customer segment. Jadi satunya itu bersedia memesan lebih dari 1 minggu sebelumnya, dan yang lainnya itu bersedia membayar lebih tinggi selama dapat memberikan pemberitahuan produksi kurang dari 1 minggu. Nah, pelanggan yang pertama tadi itu tidak mau, pelanggan yang kedua ini tidak mau berkomitmen di muka atau sensitif terhadap DP gitu ya kan, dan memiliki kurva permintaan. Terus kalau begitu gimana, berapa sih harga yang harus ditebankan oleh produsen ini untuk setiap segmen untuk memaksimalkan keuntungannya? Itu tuh perusahaan harus tahu. Terus juga misalnya produsen kontrak ini membebankan harga tunggal untuk kedua customernya nih, kayak apa harus terjadi. Terus berapa sih laba yang harus diberikan oleh penetapan harga ini. Nah, terus kemudian hal-hal tersebut itu tanpa adanya batasan kapasitas, harga diferensial yang akan dibebankan setiap segmen itu ada beberapa rumus yang bisa kita cari tahu di mana letaknya permintaan dari 2 segmen itu, untungnya bagaimana, terus total keuntungannya bagaimana, dan jika produsen kontrak membebankan harga yang sama, itu berusaha untuk memaksimalkan harga optimal itu seperti apa. Jadi penetapan harga diferensial ini harus meningkatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan menawarkan harga yang tetap. Jadi seperti itu contohnya pricing to multiple segment. Selanjutnya kita bicara soal harga dinamis. Nah, effective differential pricing increase the level of product availability for the consumer willing to pay full price and total profits for the retailer. Jadi yang tadi penetapan harga diferensial yang efektif untuk meningkatkan tingkat ketersediaan produk bagi konsumen yang bersedia membayar harga penuh dan keuntungan total bagi pengecernya. Selanjutnya itu ada pricing and revenue management for perishable asset. Jadi bagaimana sih manajemen harga dan pendapatan untuk aset yang mudah rusak. Nah, jadi aset apapun itu yang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu itu pasti dapat rusak. Contohnya ini seperti produk teknologi, komputer, HP, terus atau pakaian mode tinggi, kapasitas yang kurang dimanfaatkan, buah-buahan, sayur-sayuran, itu termasuk
aset yang waktu ke waktu hilang nilainya atau bisa rusak. Jadi ada dua pendekatan dasar atau two basic approaches. Yang pertama itu vary prices over time to maximize expected revenue. Jadi kita tuh harus variasikan harga dari waktu ke waktu untuk memaksimalkan pendapatan yang kita harapkan. Yang kedua itu ada overbook sales. Di sini maksudnya overbook penjualan aset untuk memperhitungkan pembatalan atau cancellation. Nah, pemesanan berlebih tadi dari aset rantai pasokan berharga jika pembatalan pesanan tersebut terjadi dan aset tersebut mudah rusak. Terus juga tingkat pemesanan berlebihnya juga didasarkan pada trade-off antara biaya pemborosan aset jika terlalu banyak pembatalan menyebabkan aset tidak terpakai dan biaya mengatur cadangan jika terlalu sedikit pembatalan. Nah, selanjutnya itu ada overbooking atau pemesanan berlebih ya. Overbooking itu di situ sendiri bisa dibaca untuk rumusnya. Untuk P atau P itu sendiri itu adalah harga yang dimana setiap unit aset dijual. Terus C itu ada cost untuk biaya penggunaan produk atau produksinya. Terus ada B itu ada biaya per unit dimana cadangan dapat digunakan jika terjadi kekurangan aset. Terus ada harga dikurang biaya penggunaan itu sama dengan biaya marginal dari kapasitas. Terus ada misalnya biaya per unit dikurang biaya penggunaan itu biaya marginal dari kekurangan kapasitas. Terus ada O bintang itu tingkat pemesanan berlebih yang optimal. Terus ada S itu probability atau probabilitas. Nah, pertukaran dasar adalah antara memiliki kapasitas yang terbuang karena pembatalan yang berlebihan atau kekurangan kapasitas karena sedikitnya pembatalan yang memerlukan cadangan yang mahal. Nah, ini ada contoh untuk overbooking itu sendiri. Nah, jadi maksudnya di sini adalah 15% dari tingkat pemesanan atau koefisien variasi 0,5, maka tingkat pemesanan berlebih yang optimal dari solusi dari persamaan berikut menggunakan using Excel solver itu tuh hasilnya 1115. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian itu ada pricing and revenue management for seasonal demand. Jadi manajemen harga dan pendapatan untuk permintaan yang musiman ini itu ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama, seasonal peaks of demand common in many supply chains. Jadi puncak permintaan musiman ini tuh umum terjadi di banyak rantai pasokan. Terus layaknya kayak diskon di luar jam sibuk itu bisa mengalihkan permintaan dari periode puncak ke periode non puncak. Terus juga penetapan harga yang lebih tinggi selama periode puncak itu dan harga yang lebih rendah selama periode yang tidak sibuk. Yang keempat itu meningkatkan keuntungan bagi pemilik aset, menurunkan harga yang dibayarkan oleh sebagian kecil pelanggannya, dan mendatangkan pelanggan baru selama periode diskon di luar jam sibuk. Seperti itu. Nah, jadi yang terakhir adalah peran IT atau teknologi informasi itu sendiri dalam manajemen harga dan pendapatan. Yang pertama itu ada pricing of perishable asset, penetapan harga aset yang mudah rusak. Terus yang kedua ada pricing of retail goods in the consumer packaged goods category. Jadi maksudnya penetapan harga yang barang-barang eceran dalam kategori barang-barang kemasan konsumen. Terus juga markdowns of goods as the style and season change. Jadi IT ini bisa menandai barang-barang yang saat gaya ataupun saat musim berubah-berubah. Terus yang keempat itu menghubungkan dengan area dan banyak aplikasi lain. Seperti itu. Jadi dalam prakteknya sendiri kita menggunakan manajemen harga dan pendapatan itu
banyak manfaatnya ya. Kita bisa mengevaluasi pasar dengan hati-hati. Kita juga bisa kedua, kita bisa mengukur manfaat dari manajemen pendapatan itu. Terus juga kita bisa menerapkan proses peramalannya. Terus juga menerapkan optimasi untuk mendapatkan keputusan manajemen pendapatan itu. Terus kita bisa melibatkan penjualan dan operasi. Terus juga kita bisa paham dan memberitahu pelanggan itu seperti apa, dan juga bisa mengintegrasikan perencanaan pasokan dengan manajemen pendapatan ini. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika masih ada yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bisa email atau mengirim komen di video bawah ini jika masih ada yang perlu dipertanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.